lama menunggu, tapi lama menunggu karena saya baru selesai apel Kasatwil, tugas negara juga. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Pak Direktur Tindak Pidana Eksus Baris Krim Polri, Pak Brigjen Wisnu Hermawan. Yang kami hormati rekan-rekan media. Hari ini sesuai janji dari Pak Direktur akan menyampaikan hasil gelar perkara kasus tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan oleh saudara APG. Gelar perkara dilaksanakan hari ini jam berapa? Sejak jam 10 ya. Selesai kurang lebih sejam yang lalu ya. Dan hasilnya nanti secara detail dan lengkap akan disampaikan langsung oleh Pak Direktur. Untuk memberikan waktu, kami persilakan Pak Dir Tipit Eksus Baris Krim Polri, Pak Brigjen Wisnu Hermawan. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Karopenmas. Yang saya hormati rekan wartawan, apa yang disampaikan Pak Karo tadi benar bahwa sejak jam 10 tadi pagi penyidik bersama pengawas internal dan eksternal serta didukung dengan beberapa ahli, ya, ahli baik ahli pidana, ahli yayasan, dan ahli TPPU dari PPTK melakukan gelar perkara secara intensif dan hasil sebagai berikut. Sebelum saya menyampaikan kronologisnya, setelah kita telusuri aset dan transaksi yang ada, rupanya APG mempunyai nama lain, yaitu Abdul Rahman Rasid Panji Gumilang, ada juga Abu Totok, ada juga Abu Ma'arif, ada juga Samsu Alam. Jadi kelima nama tersebut kita cek rekeningnya, cek transaksinya, dan ada ribuan transaksi. Penyidik telah melakukan pemblokiran terhadap beberapa rekening. Ada 124 rekening, dan dari analisa penyidik sampai saat ini hanya ada 14 rekening yang ada di sini, berjumlah kurang lebih 200 miliar. Dari analisa tersebut, penyidik mempunyai bukti bahwa APG di tahun 2019 telah menerima pinjaman dari Bank Trust sejumlah 73 miliar. Dana tersebut yang dipinjam oleh yayasan masuk ke dalam rekening pribadi dari APG dan digunakan untuk kepentingan APG. Kemudian cicilannya diambil dari rekening yayasan, sehingga terbukti bahwa ada tindak pidana asal, yaitu tindak pidana yayasan dan tindak pidana penggelapan. Zaman itu juga ditemukan oleh penyidik bahwa sejak tahun 2016 sampai 2023 ada pembelian aset yang dimiliki oleh APG berasal dari uang yayasan. Inilah bukti tindak pidana asal yang ditemukan oleh penyidik, dan penyidik pun melakukan tracing aset terhadap beberapa aset dan rekening. Di sini dari rekening-rekening yang ada, penyidik bisa menemukan adanya rekening di Bank Mandiri nomor sekian yang masuk sebesar 900 miliar rupiah, dan juga ada transaksi keluar dari rekening tersebut yang digunakan oleh kepentingan pribadi sebesar kurang lebih 13 miliar dan 223. Sehingga kalau kita lihat in outnya dalam transaksi TPPU kurang lebih
total kerugian yang ditimbulkan oleh APG di TPPU kurang lebih sekitar 1,1 triliun rupiah. Namun, penyidik masih mendalami terkait dengan berapa secara real kerugian yang ditimbulkan akibat adanya dugaan tindak pidana asal itu TPA-nya tindak pidana yayasan dan tindak pidana penggelapan dari perkara tersebut. Perkara yang ini juga hasil kesimpulan tadi ya bahwa APG telah terpenuhi unsur pasal 372 dan ancaman 4 tahun, pasal 70 junto pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2024 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2021 tentang yayasan ancaman 5 tahun, dan pasal 3, pasal 4, pasal 5 junto pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang dengan ancaman 20 tahun. Kesimpulan dari hasil gelar tersebut sepakat bahwa APG telah memenuhi unsur pasal-pasal tersebut di atas dan meningkatkan statusnya menjadi tersangka pasal-pasal tadi. Demikian hasil gelar perkara. Tidak ada pertanyaan, silakan. Pertama untuk yang tadi sebelumnya lebih di 2019 itu pembiayangannya sebenarnya untuk amat yayasan ini dipakai tadi bawa masukin ke rekeningnya PG. Selain itu yang tadi soal 1,1 T itu kerugian artinya korbannya ini yang salah. Baik ya. Jadi peminjaman itu berawal dari 2008. Nah itu pinjam ya secara umumnya bahwa yayasan menyerahkan uang kepada Bank Trust, dulu Bank CIC sebesar 73 miliar dan uangnya mengalir kepada rekening pribadi dari APG tersebut. Nanti uraiannya adalah sangat detail ya, karena akan dikirim ke rekening pribadinya, dari situ dia kirim lagi ke yayasan-yayasan lagi, kemudian kirim membeli aset lagi, dan untuk membayar cicilannya pun dia menggunakan uang yayasan. Artinya seharusnya uang yayasan digunakan untuk kepentingan yayasan, untuk kepentingan pribadi. Terkait dengan in out-nya sesuai dengan informasi yang diberikan oleh BTK pada kita, adanya total transaksi masuk ke rekening YPI nomor sekian tadi, itu adalah jumlah rekening in dan out dijumlahkan. Tetapi penyidik sudah bisa menyimpulkan ada kerugian minimal 73 miliar yang dilakukan ataupun digunakan oleh APG untuk kepentingan pribadi. Tadi jadi yang 73 miliar untuk peminjaman biasanya ada penjelasan peminjaman pembangunan pesantren atau kapal. Terus dari kita peminjaman sebenarnya yayasan itu apa? Ya itu nanti kita dalami lagi ya. Tapi yang pasti bahwa untuk kepentingan yayasan pinjamannya, tetapi faktanya digunakan untuk kepentingan pribadi. Oke, Pak izin bertanya, saya Taufik dari CNN. Mau ditanyakan, sebelumnya kemarin kan juga Exus mengaku menyelidiki dugaan terkait adanya korupsi dana bos yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Nah itu seperti apa? Terus yang kedua itu kan dilakukan bahwa dana pinjaman itu dialihkan ke rekening pribadi Panji Gumilang dan pembayarannya dilakukan oleh yayasan, dana milik yayasan. Nah, dana milik yayasan ini apakah berasal dari sumbangan para orang tua santri atau seperti apa? Mungkin bisa dielaborasi apakah memang ini murni dari dana yayasan atau memang dari dana-dana kumpulan dari santri itu, Pak? Baik, yang pertama kita melakukan 2 proses penyidikan. Yang pertama penyidikannya sudah dilakukan penyidik, yaitu perkara penggelapan dan tindak pidana yayasan yang sekarang disampaikan naik tersangka, dan yang kedua kita melakukan proses penyelidikan korupsi terhadap dana bos. Terkait dengan dana bos masih dalam proses penghitungan kerugian negara. Setelah ada penghitungan kerugian negara, kita tingkatkan penyidikan untuk tahap selanjutnya. Oh berarti untuk yang naik tersangkanya ini khusus di tadi 2 itu aja ya, Pak? Betul. TPP ini. Betul. Ya, ada lagi? Pak, anak istrinya terlibat nggak Pak? Dalam proses tindak pidana pencucian uang, tentunya kita akan melakukan pemeriksaan terhadap para entitas maupun anak istrinya. Dan nanti kita dalami lagi keterkaitannya, ya tentunya pasti ada hubungannya. Ya, tapi dari saat ini dari perkara ini menentukan peningkatan tersangka terhadap APG. Izin Pak, soal dana yayasan digunakan untuk membayar cicilan itu dari sumbangan orang tua santri atau gimana?
Jadi untuk dana yayasan ada berbagai macam sumber. Ada dari keluarga santri, ada dari Jamas, apa lagi? Ada beberapa yayasan pondok pesantren. Jadi banyak. Ya, jadi kan kita memblokir 124 rekening kecuali dana operasionalnya. Berarti bisa dibilang ada dana santri, dana dari orang tua santri yang digunakan untuk menutupi uang yang disalahgunakan oleh Panji Gumilang. Ya. Pak, tadi Bapak bilang bahwa Panji Gumilang menggunakan uang yayasan untuk kepentingan pribadinya. Nah, bisa dijelaskan apa saja yang dibeli oleh Panji Gumilang dengan menggunakan uang dari yayasan tersebut? Kalau di sini hasil pemeriksaan dari Panji Gumilang dan para saksi ada berbagai macam barang seperti jam tangan, mobil, rumah, tanah atas nama APG dan keluarganya. Jadi banyak sekali barangnya yang akan saya sampaikan dalam oleh penyidik sudah ditemukan dokumen-dokumennya dan barangnya. Jadi bakal dilakukan penyitaan Pak untuk aset-asetnya itu. Lanjutnya demikian melakukan penyitaan. Menunggu izin PN. Kalau dirupiahkan total asetnya sekitar berapa Pak? Belum. Ya, nanti bisa dalami ya. Ada profiler dari audit investigasi. Ya. Pak Diana dari MNC sebenarnya hilang identitas, artinya dia juga memasukkan data-data pribadinya karena ini untuk rekening. Itu gimana? Ya, jadi dalam proses melakukan investigasi terhadap rekening dan aset-asetnya ditemukan oleh penyidik ya, bahwa ada nama-nama atas nama-nama yang saya sebutkan tadi, seperti tadi dia dari Abu Toto, Abdul Ma'arif, Samsul Alam, rupanya sama namanya ya, yaitu APG sendiri. Ini kan di dalamnya terkait dengan pemalsuan dokumen. Tetapi dalam gelar tadi kita memfokuskan terhadap tindak pidana yaitu penggelapan dan tindak pidana biasa. Itu ada KTP-nya banyak atas nama-nama itu. Ya, KTP-nya semua ada. Berarti akan ada pendalaman tentang pemalsuan identitas. ya. Nah, tidak benar. Beda perkaranya tapi kan kendala tadi. Baik, saya kira itu saja.